kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan menuju ke operational profitability. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kita paparkan di sini itu bukan merupakan suatu kondisi yang seharusnya ya gitu, atau yang akan kita tuju gitu, tapi ini baru memaparkan apa yang sudah kita alami ya gitu kemarin gitu. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan seharusnya bagaimana, terus apa perbaikannya, mungkin nanti kita akan bahas di perencanaan strategik gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan perlu diketahui bahwa SBM ini atau Smart Business Map ini tuh memang kan suatu alat untuk menilai kondisi kesehatan suatu bisnis gitu, dan ini bisa diterapkan untuk usaha yang masih kecil ataukah usaha yang memang sudah besar sekalipun sebenarnya gitu. Ketika mengalami suatu masalah, kendala-kendala gitu, itu bisa mencari tahu gitu dari apa sumber masalahnya gitu. Nah, sehingga nanti bisa tahu di titik mana hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Tapi mungkin barangkali teman-teman juga melihat secara jelas ya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu, wah ternyata cukup banyak sekali ya gitu masalah-masalah atau hal-hal yang memang masih jadi kekurangan di bisnis MSB ini gitu. Nah, terus bagaimana nih, apakah memang ini bisa diperbaiki atau kedepannya masih ada peluang nih untuk mengarah pada kemajuan gitu. Nah, ya mungkin ada teman-teman yang barangkali menilai wah akan cukup sulit ya misal gitu, atau ya akan sangat berat sekali gitu. Nah, tergantung nanti teman-teman melihat dari sudut pandang mana gitu. Tapi saya pastikan bahwa ya pada kondisi skala bisnis yang sekecil atau sebesar apapun, masalah-masalah atau tantangan-tantangan di dalam bisnis itu pasti ya akan tetap ada gitu. Nah, jadi bukan berarti ketika misalkan nanti satu persatu masalah-masalah yang ada di dalam bisnis ini gitu ya kita urai dengan menggunakan tools Smart Business Map ini, sudah kita selesaikan satu persatu, apakah kemudian masalahnya itu selesai gitu untuk seterusnya? Ya tentu tidak gitu. Pasti nanti seiring dengan perkembangan dari bisnisnya itu sendiri, tantangan atau masalah-masalah juga akan tetap muncul gitu ya, tapi tentu dengan kelas atau kompleksitas yang berbeda gitu. Nah, bukan berarti kan seperti perusahaan-perusahaan besar ketika mereka sudah menerapkan konsep Smart Business Map ini, mereka tidak ada tantangan-tantangan lagi ya, pasti kan tentu ada, cuma kan kelas masalah mereka atau kompleksitas masalahnya itu jadi berbeda gitu. Jadi ya tentu kita harus memahami itu ya dari awal gitu. Tapi setidaknya dengan adanya tools ini kita bisa tahu lah gitu hal-hal apa saja yang memang butuh diperbaiki, dan nanti apa-apa saja yang bisa kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke? Nah, oke, kita lanjutkan ya terkait dengan operational profitability. Nah, yang pertama adalah revenue generation. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memperoleh pendapatan gitu atau revenue gitu kan. Nah, pertama ditinjau dari sumbernya gitu ya. Selama ini memang kita memperoleh sumber pendapatan gitu ya, tentu dari penjualan produk utama ya, seperti halnya susu murni, yogurt atau puding susu gitu. Nah, terus juga selain itu dari caranya gitu, cara mendapatkan revenue atau income itu ya dilakukan dengan melakukan yang namanya horizontal sales. Apa itu horizontal sales? Mungkin ada teman-teman yang belum paham ya. Jadi horizontal sales itu adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memperbanyak jumlah customer baru gitu. Nah, atau yang kedua juga dilakukan dengan cara melakukan upsales gitu, atau istilah lainnya itu adalah vertical sales gitu. Jadi customer lama kita upgrade
pembeliannya ya supaya lebih banyak ya gitu. Sehingga pada akhirnya perusahaan bisa mendapatkan revenue yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan, dan memang selama ini sebenarnya MSB juga sedikit banyak juga menjalani proses-proses itu gitu ya. Tapi mungkin dari sisi volumenya atau besarnya gitu belum terlalu maksimal kan gitu, seperti itu. Nah oke, kita juga lihat dari sisi evaluasinya. Jadi memang kita selama ini masih mengandalkan satu sumber penghasilan gitu atau pendapatan, yaitu dari penjualan produk-produk utama gitu. Nah, dan selain itu juga ternyata margin yang diperoleh gitu dari penjualan produk itu sebenarnya masih terhitung tipis juga ya sebenarnya. Nah, karena memang menyesuaikan dengan kondisi daya beli market gitu ya. Terus juga bagaimana kita ada targetan di awal-awal bisa melakukan akuisisi pasar gitu atau akuisisi market gitu di tengah ya market kan sudah digempur dengan produk-produk kompetitor yang yaitu sudah cukup terkenal gitu ya, sudah cukup melekat brandnya gitu di benak para konsumen gitu ya. Nah jadi dengan kondisi kita yang memang baru gitu dan yang memang belum punya brand yang kuat gitu, pada akhirnya ya di situ juga permainan harga itu juga cukup menentukan gitu. Walaupun kita sebenarnya dalam hal ini masih punya rasa percaya diri lah akan kualitas produk dari sisi rasa ya gitu, dari sisi rasa, dari sisi keaslian naturalnya produk gitu. Cuma kan seperti pernah saya singgung di bagian sebelumnya bahwa pertimbangan masyarakat dalam memilih produk gitu ya, dalam membeli produk itu ternyata tidak cuma aspek rasa saja gitu. Mungkin rasa beda-beda dikit sih nggak masalah, tapi ada hal lain juga yang mungkin juga dipertimbangkan, seperti halnya faktor efisiensi gitu ya. Terus masyarakat juga sudah kenal atau tidak terhadap brand yang mau dibeli, itu juga mungkin akan jadi pertimbangan gitu. Nah makanya kalau kita memasang harga yang terlalu tinggi gitu, nah pada akhirnya akan sulit untuk bersaing dengan mereka-mereka yang sudah cukup besar perusahaannya dan secara harga sangat terjangkau sekali oleh customer gitu. Nah itulah yang pada akhirnya membuat margin keuntungan itu memang tidak terlalu besar gitu. Tapi kita memang targetnya bisa memperbesar profit dengan meningkatkan volume penjualan gitu ya, seperti itu. Nah tapi selain itu juga ada masalah lain atau ada kekurangan lain, yaitu kita memang masih kurang juga dalam melakukan horizontal sales gitu. Walaupun memang di waktu-waktu tertentu kita juga masih melakukan itu gitu. Tapi dari evaluasi ya mungkin karena kita tuh sistemnya membangun customer gitu ya di wilayah-wilayah gitu kan, dan teman-teman yang menjadi sales juga akan diharapkan bisa menjaga customer itu gitu. Nah sehingga ketika sudah ada dan sudah cukup banyak ya customer di suatu wilayah, nah banyak dari teman-teman atau ya kita ya agak masuk lah gitu, agak masuk ke zona nyaman itu gitu, sehingga kurang dalam melakukan pengembangan baru gitu, yang sebenarnya itu diperlukan untuk mengantisipasi masa-masa sulit gitu, seperti halnya customer ketika terjadi tren penurunan pembelian gitu. Nah ketika terjadi tren penurunan pembelian gitu, pada akhirnya karena horizontal salesnya kurang gitu, jadi tidak ada backup lagi gitu, tidak ada supply customer baru gitu, karena kita udah terlanjur nyaman mungkin ya hanya melayani customer lama gitu, yang istilahnya memang secara proses ya tentu lebih mudah ya gitu. Jadi cuma sekedar mengantar produk gitu ya udah selesai, dibandingkan dengan mengembangkan pasar baru gitu ya tentu kan effortnya akan lebih besar, seperti halnya harus memperkenalkan diri, memperkenalkan produk gitu, memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan apa maksud tujuan dan memperkenalkan produk gitu ya, dan meyakinkan supaya orang itu harus beli gitu.
Nah itu kan juga memang prosesnya panjang gitu. Nah sementara kalau cuma melayani customer lama itu kan sangat cepat ya gitu, sangat mudah sekali gitu. Nah sehingga itu seringkali terjebak dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah terus juga kaitannya dengan resources gitu, baik SDM atau biaya yang masih kurang memadai juga sebenarnya untuk melakukan horizontal sales gitu ya. Memang ketika tadi kurang gitu ya, masalahnya juga kadang-kadang kan juga balik lagi di kapasitas gitu kan, baik SDM ataupun biaya modalnya yang memang masih kurang dan itu ya, karena kan tentu untuk melakukan yang namanya horizontal sales atau pengembangan pasar atau ekspansi pasar gitu ya, tentu dalam hal ini juga harus ada SDM-nya gitu. Nah yang ternyata memang masih tidak banyak gitu ya, apalagi akhir-akhir ini gitu kan. Nah dan memang sebenarnya ya proses kita effort untuk mengembangkan customer baru itu juga ternyata ya bagi beberapa orang menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Apalagi kan sistem penjualan kita itu memang melakukan direct selling, penjualan langsung, sehingga di situ memang dibutuhkan yang namanya effort, yang namanya keberanian, kekuatan mental gitu ya, ketahanan, ketekunan dan lain-lain gitu ya. Karena memang belum ada support system gitu dari perusahaan sendiri, seperti halnya perusahaan-perusahaan besar mungkin ya, seperti ya perusahaan-perusahaan susu gitu, mungkin bisa jadi penjualan mereka gitu yang diantarkan oleh truk-truk gitu ya, truk-truk besar gitu ya ke daerah-daerah gitu atau ke retail itu juga sangat banyak sekali dibandingkan satu sales kita yang biarpun mereka sales kita itu punya keandalan gitu dari sisi kemampuan komunikasi, mentalitas, tapi tetap kalah dengan ya mungkin petugas-petugas dari perusahaan susu besar yang itu sebenarnya mereka sangat didukung oleh support system dari perusahaannya, misalkan jaringan retail, jaringan distribusinya sudah luas gitu, sehingga mungkin tidak perlu lagi tuh proses untuk berkomunikasi gitu ya, membangun cara-cara yang bisa meyakinkan orang gitu ya, satu persatu lagi gitu kan gitu. Nah mungkin kan mereka sekedar ngomong, ini saya berasal dari perusahaan susu ini gitu ya, susu A misalkan, yang memang brandnya sudah cukup kuat, cukup terkenal gitu ya. Ya mungkin ketika mereka sudah cukup kuat seperti itu gitu ya, banyak pada akhirnya retail atau bahkan mungkin konsumen yang lebih mudah gitu untuk menerima produk-produk itu di delivery kan, seperti itu. Nah oke, itu ya kurang lebih evaluasinya. Terus dari aspek cost structure gitu, bagaimana cara selama ini mengatur struktur biaya gitu ya. Ya jadi tentu di sini kita rutin melakukan alokasi kebutuhan biaya bulanan gitu. Nah seperti gaji gitu ya, tagihan listrik, air, kebersihan lingkungan, telepon, parkir dan lain-lain gitu ya. Nah memang ya tentu itu harus dialokasikan gitu, dan selalu ada ya setiap bulan kan gitu. Nah dan evaluasinya, nah ini juga pada masa awal ya, tentu saya sendiri akuilah saya bukan orang yang memang punya basic accounting yang juga cukup memadai ya gitu ya. Ya seperti sempat beberapa kali disinggung gitu, karena ya memang kita berproses ya, belajar sambil berproses gitu. Nah ketika memang belum paham tentang basic accounting, nah ya selain menghitung untung lah gitu ya, tapi hal-hal yang sebenarnya lebih mendetail gitu yang juga sangat penting itu masih belum cukup banyak belajar gitu. Nah di sini di awal tidak melakukan yang namanya pemisahan atau klasifikasi antara biaya tetap atau fixed cost dengan biaya tidak tetap gitu atau variable cost. Nah harusnya itu
dirinci terlebih dahulu gitu ya. Nah pada akhirnya masalah lain juga yang sempat terjadi gitu ya, ketika income belum stabil tetapi sempat terbebani oleh fixed cost yang memang cukup besar, seperti halnya misalkan gaji pegawai kan gitu. Terus juga kita dulu sempat juga mempekerjakan tim-tim khusus seperti bagian administrasi atau misalkan bagian media sosial gitu. Belum lagi kita juga sempat untuk bekerja sama dengan beberapa agensi marketing gitu ya, yang ternyata memang setelah dilakukan pun belum bisa mengkonversi penjualan dengan cukup memadai ya, sesuai dengan harapan gitu. Tapi kan biaya itu udah terlanjur keluar gitu. Nah itulah pada akhirnya jadi masalah gitu ya. Nah ketika income memang masih belum stabil, masih belum cukup lah gitu untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas marketing yang memang lebih expert gitu. Ya tentu kan tadi juga ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas marketing ya tujuannya untuk meningkatkan income kembali, tapi kan tentu di sini harus juga dibatasi ya gitu. Berapa memang budget marketing yang kita miliki gitu. Jangan kemudian ya semuanya digunakan gitu ketika ya tidak bisa langsung terkonversi untuk hasil langsungnya gitu. Nah seperti itu. Oke, nah hal lain juga, nah ini dari struktur biaya. Nah karena kita memang masih kecil ya, jadi tentu masih belum punya bargaining kuat ya untuk mungkin bernegosiasi seperti dengan pihak-pihak supplier gitu ya, baik supplier susu atau supplier kemasan gitu kan ya, karena pembeliannya masih sedikit gitu, sehingga kita pada akhirnya untuk ke supplier ya harus beli dengan cash gitu kan, beli dengan cash ya. Terus ya memang kalau beli harus cash gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang ya Allah, memang masalahnya apa gitu kalau kita harus beli dengan cash gitu, masa harus ngutang gitu. Nah sebenarnya kan gini, kalau nanti lah kapan-kapan kita akan bahas tentang bagaimana mengatur struktur biaya gitu. Nah jadi idealnya gitu supaya perusahaan itu bisa mendapatkan profit yang maksimal gitu, jadi harus dipastikan antara uang masuk itu harus lebih besar daripada uang keluar gitu. Nah uang masuk itu apa ya? Uang yang dihasilkan dari penjualan misalkan ya, nah dari aktivitas-aktivitas marketing langsung gitu. Nah sementara uang keluar itu ya uang-uang yang memang digunakan untuk seperti membiayai operasional gitu, ataupun membeli bahan baku juga gitu ya, itu uang keluar gitu. Nah sebenarnya itu juga bisa disiasati gitu untuk menekan biaya uang keluar gitu dengan cara bernegosiasi dengan pihak supplier misalkan, supaya pembayarannya bisa ditempo gitu. Jadi ada termin pembayaran ya agak lama lah, misal agak lama, jangan sampai lebih cepat daripada uang masuk gitu ya. Kita perkirakan dulu uang masuknya rentangnya berapa lama sih gitu. Misalkan kalau akumulasi uang masuk itu 1 bulan gitu ya misalkan, ya mungkin kita bisa bernegosiasi supaya termin pembayaran ke supplier itu 1,5 bulan gitu, atau misalkan 2 bulan, kan itu lebih bagus gitu. Nah jadi pada akhirnya perusahaan akan berada pada posisi surplus gitu. Jangan sampai sebaliknya. Pernah mungkin ada juga kondisi-kondisi justru kita mengalami sebaliknya gitu. Jadi kita harus bayar ke supplier itu dengan cash, sementara uang-uang kita masih berada di luar gitu. Jadi ada banyak piutang-piutang ya gitu di luar sana yang memang belum masuk gitu. Seperti halnya di reseller gitu kan. Nah ataupun di beberapa, dulu kan pernah punya juga tempat-tempat ya kita menitipkan beberapa produk-produk gitu, walaupun sebenarnya nggak terlalu lama juga sih sistem itu berjalan gitu. Tapi minimal tapi sekecil-kecilnya ketika uang itu masih ada di reseller gitu, sementara kita harus beli ke supplier dengan cash. Nah itu juga membuat perputaran uang tuh agak nggak terlalu lancar gitu. Misalkan gini, kan reseller itu kan dia bebas untuk mengambil produk dulu lah.
Nah baru setelah itu pulangnya dia store gitu kan, store berapa yang terjual kan gitu, berapa yang terjual. Dan kalau produknya itu sisa, tentu kan ya kalau sisa nggak disetorin gitu uangnya, ya hanya dikembalikan dalam bentuk barang saja kan gitu. Nah sementara kadang-kadang kan ada kondisi di mana reseller itu belum setor, kita udah harus beli ke supplier gitu, beli bahan baku ke supplier dengan cash gitu kan. Nah inilah yang membuat pada akhirnya yaitu cash flow-nya agak tersendat di situ gitu. Nah jadi kadang-kadang ya sering beberapa kali juga untuk bisa tetap sirkulasinya berjalan gitu, kadang-kadang ya saya gunakan uang pribadi untuk membiayai perusahaan gitu ya, di waktu-waktu tertentu seperti halnya seperti itu gitu. Nah atau ada juga kadang-kadang laba ditahan perusahaan atau uang cash perusahaan itu kita gunakan juga buat beli bahan baku gitu sebelum nanti reseller gitu itu juga bisa setor gitu. Nah seperti itu ya. Oke, itu jadi evaluasi juga gitu ya. Nah terus bagaimana dengan aspek cash flow management? Nah cash flow management ini tuh kita bagi dari 3 aspek gitu ya.